Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan kesehatan hingga saat ini dan dapat menjalani aktivitas dengan baik. Perkenalkan, saya Karissa Faizul Munah selaku mahasiswi Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, jurusan Kesehatan Lingkungan, program studi D3 Sanitasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang edukasi pengelolaan limbah medis rumah tangga di masa pandemi. Tujuannya untuk menyebarluaskan informasi dan menambah wawasan masyarakat mengenai limbah medis, serta mengajak masyarakat untuk turut aktif menekan laju penyebaran COVID-19 melalui manajemen limbah medis yang benar. Aktivitas masyarakat selama pandemi COVID-19 yang berlangsung dari rumah menyebabkan peningkatan limbah rumah tangga, khususnya limbah medis. Memangnya apa itu limbah? Limbah adalah salah satu material sisa atau buangan yang berasal dari hasil suatu proses produksi, baik itu dalam bidang industri ataupun rumah tangga. Menurut data yang masuk kepada pemerintah pusat dan direkod oleh Kementerian LHK menyatakan bahwa limbah medis sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 berjumlah 18.460 ton. Limbah medis itu berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat, wisma tempat isolasi, karantina mandiri, uji deteksi, maupun vaksinasi. Peningkatan jumlah limbah medis ini diperparah dengan manajemen dan metode pembuangan yang tidak sesuai. Hal tersebut dapat berdampak pada dua hal, yaitu limbah medis tersebut dapat berpotensi untuk menyebarkan virus SARS-CoV-2. Mengapa demikian? Penelitian menunjukkan bahwa partikel virus infeksius dapat bertahan pada permukaan luar masker hingga sekitar 1 minggu, pada permukaan dalam masker hingga sekitar 4 hari, dan bertahan pada permukaan plastik hingga 2-3 hari. Kemudian yang kedua, limbah medis yang umumnya berupa plastik dapat menjadi polutan pada lingkungan. Limbah medis dapat bersifat terkontaminasi atau infeksius atau juga tidak terkontaminasi atau non-infeksius. Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen dan berpotensi menularkan penyakit pada manusia rentan, ya seperti COVID-19 itu. Terkait COVID-19, limbah infeksius digolongkan dalam limbah bahan berbahaya dan bahan beracun. Oleh karena itu, penting dilakukan manajemen dan pengelolaan secara khusus untuk mencegah timbulnya penularan pada anggota keluarga terdekat, petugas kebersihan, dan masyarakat sekitar. Terdapat dua jenis pengelolaan limbah infeksius rumah tangga, di antaranya yang pertama, pengelolaan limbah infeksius dari terkonfirmasi tanpa gejala, penyakit terkonfirmasi sakit ringan, dan kontak erat dengan kasus COVID-19 yang berada dalam keluarga. Limbah infeksius yang dihasilkan seperti masker bekas, sarung tangan bekas, tisu bekas, sisa makanan, sisa bahan makanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pengelolaan limbah yang ditimbulkan dari perilaku sehat dalam masa pandemi COVID-19 seperti limbah masker bekas dan botol disinfektan. Perlu diperhatikan alur pembuangan limbah infeksius di rumah yang benar, yakni pertama, kita siapkan tempat sampah khusus dan siapkan plastik sampah berwarna kuning yang telah diberi tanda. Jika tidak memiliki plastik kuning, dapat menggunakan plastik warna apapun namun diberi tulisan limbah infeksius. Kemudian kita pisahkan limbah infeksius dari sampah rumah tangga lainnya. Masukkan ke dalam plastik, ikat rapat, jangan digoyang. Rangkap dua jika plastik tipis. Kemudian maksimal 2 hari sekali atau jika sudah terisi 3/4-nya, plastik diikat, disemprotkan dengan disinfektan dan letakkan plastik sampah di luar rumah agar dapat diambil oleh petugas kebersihan. Cuci tangan dengan sabun setelah menangani limbah infeksius. Dan yang terakhir, semprot tempat sampah tertutup khusus dengan cairan disinfektan kembali setelah sebelum diisi dengan kantong yang baru. Beberapa jenis limbah infeksius rumah tangga memiliki tahap penanganan yang berbeda, yaitu yang pertama, untuk kain kasa bekas, tisu bekas, dan kapas bekas cukup dimasukkan langsung ke dalam kantong sampah khusus di dalam tempat sampah tertutup. Kemudian untuk APD, sarung tangan, dan masker bekas, baliklah terlebih dahulu sebelum digunakan, kemudian dirusak dengan cara digunting, kemudian dilipat, lalu direndam atau disemprot dengan cairan disinfektan, bisa juga disemprot dengan air sabun. Masukkan ke dalam kantong sampah khusus di dalam tempat sampah tertutup. Untuk pembalut dan popok,
Sebelumnya, bersihkan terlebih dahulu tinja dari popok dengan membuangnya di jamban yang terhubung dengan tangki septik. Lalu popok yang telah dibersihkan dan atau pembalut dibungkus dengan kertas. Setelah dibungkus, kemudian dimasukkan ke dalam kantong sampah khusus di dalam tempat sampah tertutup. Dan yang terakhir, untuk sisa bahan makanan, sisa makanan dan kardus atau plastik makanan kemasan, masukkan terlebih dahulu ke dalam kardus atau plastik yang telah ada atau yang lainnya disediakan, lalu masukkan ke dalam kantong sampah khusus di dalam tempat sampah tertutup. Penanganan COVID-19 memerlukan langkah-langkah penanggulangan yang terpadu, termasuk keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Saling mengingatkan sesama warga untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, misalnya dengan ajakan mengelola limbah infeksius dengan aman agar tidak terjadi penularan COVID-19. Dengan mengelola limbah infeksius COVID-19 di rumah tangga, berarti kita memperkuat pelaksanaan pilar 4S TBM, cegah COVID-19 mulai dari diri sendiri dan dari lingkungan rumah. Ayo, kita kelola limbah infeksius di rumah tangga dengan aman, sehingga diharapkan laju penyebaran COVID-19 dapat ditekan dan dampaknya sebagai polutan terhadap lingkungan dapat berkurang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.